Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi kita pada hari ini, apakah kalian pernah melihat fenomena tubuh hewan menggigil karena adanya penurunan suhu atau lambatnya bergerak karena adanya sedikit makanan? Maka dari itu, di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dan dampak lingkungan terhadap kemampuan gerak dan otot hewan vertebrata. Sebelum kita memulai presentasi kita, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sandora selaku moderator yang akan memandu presentasi kita pada hari ini. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adelia Febrianti, Cynthia Sabarani Putri, Lulu Mariani, Puji Apriani, dan juga Restu Kastria. Next. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Puji Apriani kepada Puji Apriani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, langsung aja. Perubahan fisiologis mengacu pada adaptasi yang terjadi dalam tubuh hewan untuk menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Adaptasi ini dapat mencakup perubahan pada sistem otot, sirkulasi, dan metabolisme yang semuanya akan berkontribusi pada kemampuan gerak hewan. Lingkungan, termasuk faktor seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan, memainkan peran krusial dalam menentukan bagaimana hewan beradaptasi. Misalnya nih, hewan yang hidup di daerah dingin mungkin mengembangkan otot yang lebih kuat untuk bergerak di salju, sementara hewan di lingkungan air mungkin memiliki struktur otot yang lebih efisien untuk berenang. Selanjutnya, dampak lingkungan terhadap kemampuan gerak hewan juga dapat terlihat dalam perubahan perilaku. Hewan dapat beradaptasi dengan mengubah pola migrasi, teknik berburu, atau cara berinteraksi dengan spesies lain. Memahami interaksi antara fisiologi dan lingkungan sangat penting untuk mempelajari bagaimana hewan berfungsi dan bertahan hidup dalam habitat mereka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Puji Apriani. Selanjutnya itu ada perubahan suhu terhadap gerak otot, yang dimana akan dipaparkan oleh rekan saya Cynthia Sabarani kepada Cynthia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Sanwera. Jadi, untuk perubahan suhu terhadap gerak otot, itu bahwasanya ada hal yang perlu kita ketahui. Suhu inti tubuh itu dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan, ataupun suhu inti tubuh dapat mempertahankan suhunya terhadap suhu lingkungan. Nah, di sini ada contoh kasus pada saat kita berolahraga, itu kan terjadinya peningkatan suhu tubuh ya dari tubuh kita. Nah, hal tersebut diakibatkan karena adanya laju metabolisme yang terjadi. Nah, terjadinya peningkatan suhu tersebut itu terjadi pada jaringan tepi tubuh atau jaringan perifer, tepatnya pada kulit dan otot. Oke, pada slide ini itu masih berhubungan terkait kasus yang tadi. Itu terjadinya peningkatan otot, otomatis adanya kontraksi yang terjadi pada otot. Nah, kontraksi ini dapat lebih tinggi kita berikan apabila kita sebelumnya melakukan yang kita sebut namanya itu pemanasan terlebih dahulu. Nah, di posisi pemanasan ini dapat menyebabkan otot yang tadinya kaku menjadi lemas dan berada pada posisi ready untuk kita berikan beban kerja. Nah, gimana juga sih kalau misal suhu itu terlalu panas, maka dapat menyebabkan penurunan dari aktivitas yang kita lakukan. Juga meningkatkan resiko terserang dari salah satu atau beberapa jenis penyakit yang ditimbulkan oleh suhu yang panas. Misalnya itu heat cramp atau panas kram yang ditandai dengan kekejangan dan pemaksaan tanpa disengaja atau spasmus
pada kelompok otot yang digunakan selama latihan. Kenapa sih heat cramp dan heat cramp ini bisa terjadi? Heat cramp ini bisa terjadi karena adanya perubahan dalam hubungan kalsium dan sodium di selaput otot dan kehabisan garam. Nah, ini nih terkait bagaimana mekanisme kerja otot terjadi seperti itu. Terus bagaimana sih kalau misal pada saat lingkungan itu dalam suhu yang dingin? Nah, maka otomatis tubuh kita akan melakukan namanya suatu yang disebut dengan piroksi atau menggigil. Nah, menggigil ini merupakan mekanisme di mana tubuh kita untuk mencapai apa yang disebut dengan menghasilkan suhu panas. Artinya berguna untuk menghangatkan tubuh kita. Bagaimana sih mekanisme terjadinya menggigil ini? Nah, mekanisme terjadinya menggigil ini dari otak itu mengaktifkan pusat motorik primer di hipotalamus anterior. Nah, dari pengaktifan pusat motorik primer ini itu menyebabkan terjadinya yang disebut dengan kontraksi otot saat menggigil. Baik, terima kasih Cynthia. Selanjutnya adanya pengaruh kelembapan terhadap gerak otot. Untuk slide ini akan dipaparkan oleh rekan saya Adelia Febrianti kepada Adel. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada bagaimana dan mempengaruhi gerak otot. Nah, kelembaban berkaitan dengan regulasi suhu tubuh, dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, dan produksi asam laktat. Nah, secara keseluruhan, kelembaban dapat mempengaruhi gerak otot dengan cara meningkatkan suhu tubuh selama aktivitas fisik. Kelembaban yang tinggi dapat menghambat penguapan keringat yang berfungsi untuk mendinginkan tubuh, sehingga suhu tubuh dapat meningkat lebih cepat. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan kelelahan otot dan resiko dehidrasi. Selain itu juga, kondisi ini dapat meningkatkan kadar asam laktat dalam otot, mempercepat kelelahan, dan juga dapat meningkatkan risiko cedera. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Adel. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Restu Kastria. Kepada Restu, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kompetisi terhadap gerak otot, di mana ada yang melalui adaptasi perilaku, pengaruh lingkungan, maupun evolusi. Di sini saya akan membahas lebih dahulu melalui adaptasi perilaku. Hewan mengembangkan perilaku efisien dalam menggunakan otot untuk berlari, melompat, atau bergerak cepat. Perubahan pola aktivitas dan strategi gerak untuk menghindari predator atau bersaing untuk sumber daya. Nah, misalnya itu ketika bersaing untuk mendapatkan atau menghindari predator, hewan mungkin mengembangkan teknik berlari atau melompat yang lebih cepat dan lebih efisien. Adaptasi ini tidak hanya bercakup kecepatan, tetapi juga ketangkasan dan kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat. Lalu ada yang selanjutnya itu pengaruh lingkungan, di mana tekanan kompetisi yang lebih besar dalam habitat berfragmentasi atau sumber daya terbatas mempengaruhi pilihan jalur gerak untuk menghindari interaksi dengan pesaing. Seperti mereka mungkin memilih untuk bergerak pada waktu tertentu, contohnya pada malam hari, untuk menghindari kompetisi dengan spesies lain atau individu dari spesies yang sama. Lalu yang selanjutnya ada evolusi dan seleksi alam, di mana kompetisi berperan penting dalam proses evolusi, di mana hewan yang memiliki kemampuan gerak yang lebih cepat seperti kecepatan, kekuatan, atau ketahanan cenderung memiliki keuntungan dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Misalnya itu dalam populasi predator seperti singa atau serigala, individu yang lebih cepat dan lebih kuat mungkin lebih berhasil dalam berburu dan mempertahankan wilayah mereka.
Sifat-sifat ini kemudian diturunkan ke generasi berikutnya sehingga mempengaruhi otot dan kemampuan gerak dari perspektif evolusi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Restu. Selanjutnya untuk pengaruh hormon dan genetik terhadap gerak otot ini akan saya sendiri yang akan memaparkan. Jadi hormon dan gen itu saling berkaitan, yang dimana gen itu akan mengkode enzim sintetis hormon, sehingga hal ini dapat mempengaruhi metabolisme hormon tiroid, yang dimana penting untuk pengaturan energi dan juga pertumbuhan otot. Nah, seperti pada hormon tiroid, itu terutama pada T3 dan juga T4, itu berperan dalam meningkatkan laju metabolisme sel-sel otot dan juga memodulasi kekuatan serta kecepatan kontraksi otot. Next. Jadi untuk pengaruh hormon ini dibagi menjadi dua, adanya peningkatan kadar hormon tiroid dan juga adanya penurunan kadar hormon tiroid. Nah, untuk peningkatan kadar hormon tiroid ini, bahwa kadar hormon tiroid yang tinggi itu akan meningkatkan aktivitas mitokondria dan juga produksi ATP. Sehingga hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan juga kekuatan otot. Nah, hormon tiroid yang tinggi ini juga merangsang proliferasi dan juga diferensiasi sel satelit, yang dimana hal ini berperan untuk perbaikan dan juga pertumbuhan otot serta akan mempercepat regenerasi otot setelah cedera ataupun latihan. Next. Oke, untuk penurunan kadar hormon tiroid. Nah, penurunan hormon tiroid seperti pada T3 itu berfungsi untuk menurunkan laju metabolisme basal serta dapat mengurangi energi untuk kontraksi otot. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan kelemahan otot dan juga penurunan daya tahan. Kemudian ada kadar hormon tiroid yang rendah, ini akan meningkatkan serat otot lambat serta akan menurunkan serat otot cepat, sehingga dapat mengurangi kemampuan otot yang akan menghasilkan kekuatan dan juga kecepatan. Oke, teman-teman, selanjutnya ada pengaruh metabolisme terhadap gerak otot yang akan dipaparkan oleh rekan saya Lulu Mariani. Kepada Lulu Mariani, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mari kita ketahui pengaruh metabolisme terhadap gerak otot. Mengapa hal tersebut penting? Kenapa metabolisme penting terhadap gerak otot? Seperti yang kita ketahui dan kita sepakati bahwa otot memerlukan energi untuk berkontraksi dan melakukan aktivitas fisik. Dan di sini ada dua sumber utama energi. Yang pertama yaitu adenosin trifosfat (ATP) dan kreatin fosfat (CP). Nah, ATP sendiri adalah sumber energi utama untuk kontraksi otot. Ketika otot berkontraksi, ATP dihidrolisis menjadi adenin fosfat, difosfat, ADP, dan fosfat anorganik PI, melepaskan energi yang diperlukan untuk proses kontraksi. Dalam ATP ini terdapat dua jalur utama, yaitu anaerobik dan aerobik. Anaerobik menghasilkan ATP dari glukosa tanpa memerlukan oksigen, dan aerobik memerlukan oksigen. Nanti akan kita bahas, nanti kita terlebih dahulu, selanjutnya kita akan ke kreatin fosfat. Kreatin fosfat berfungsi sebagai cadangan energi yang cepat dalam otot. Ketika kebutuhan ATP meningkat seperti saat hewan vertebrata berlari dan lain sebagainya, kreatin fosfat langsung dapat dipecah untuk menghasilkan ATP dengan cepat. Kreatin fosfat memberikan gugus fosfat berenergi tinggi kepada ADP untuk membentuk ATP. Dan reaksi ini dikatalis oleh enzim kreatin kinase. Sehingga kreatin fosfat memiliki kapasitas penyimpanan energi yang lebih tinggi dibandingkan ATP dan dapat menyediakan energi yang diperlukan dalam waktu singkat. Apa sih keterikatan antara ATP dan kreatin fosfat? Kreatin fosfat membantu mempertahankan konsentrasi ATP dalam otot selama periode aktivitas yang berat. Dan dalam kondisi istirahat, saat permintaan ATP rendah, kreatin fosfat akan terbentuk dari ATP dan kreatin. Dapat dilihat dari mekanisme gerak ototnya. Seperti yang kita ketahui, jika ada kontraksi otot itu dimulai dari pengiriman impuls saraf, yaitu neurotransmitter asetilkolin memberikan
eh, dilepaskan di neuromuscular junction, kemudian yang nantinya akan merangsang sel otot. Kemudian kita dapat ketahui di miosin dan aktin ini, kepala miosin nantinya akan menarik filamen aktin ke arah pusat sarkomer serta menyebabkan pemendekan otot. Dan proses ini memerlukan ATP dari hasil metabolisme yang nantinya akan dipecah menjadi ADP dan fosfat untuk memberikan energi bagi kontraksi. Itulah mengapa ATP atau metabolisme untuk menghasilkan ATP sangat penting terhadap gerak otot. Next, selanjutnya. Selanjutnya itu ada metabolisme anaerobik. Hal ini terjadi ketika oksigen tidak tersedia cukup seperti pada aktivitas intensitas tinggi seperti pada saat hewan vertebrata berlari. Dan dalam kondisi ini, glikogen langsung dipecah menjadi ATP melalui proses glikolisis. Namun, proses ini hanya menghasilkan sedikit ATP, yaitu berkisar 2 ATP per molekul glukosa, dan menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingannya yang dapat menyebabkan kelelahan otot. Oleh karena itu, dapat dilihat dari urutan proses metabolisme anaerobik, yaitu glukosa menjadi asam laktat dan ATP. Hal ini yang dapat menyebabkan kelelahan otot karena asam laktat menjadi produk sampingan. Oleh karena itu, apabila hewan vertebrata berlari atau melakukan aktivitas tinggi, menjadi kelelahan karena adanya produk asam laktat. Sekian dari pengaruh metabolisme terhadap gerak otot. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dulu atas pemaparannya. Next. Jadi ini merupakan beberapa referensi yang kami pakai pada presentasi kita pada hari ini. Next. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri presentasi kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa gerak otot dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga fisiologis, yang dimana adanya perubahan suhu, kelembapan, dan juga adanya kompetisi itu dapat mempengaruhi efisiensi kontraksi otot dan juga meningkatkan resiko kelelahan. Nah, namun secara fisiologis, metabolisme itu dapat menyediakan energi yang diperlukan untuk aktivitas otot, kemudian genetik itu menentukan struktur dan juga tipe serat otot, serta hormon itu dapat mengatur kekuatan serta pemulihan otot. Sehingga interaksi antara faktor lingkungan dan juga fisiologis ini itu dapat menentukan kinerja, adaptasi, serta kesehatan otot secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.